Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar matematika dengan materi bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa sih ya? Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya dapat dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Misalnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan prima hanya memiliki dua faktor. Bilangan yang mempunyai 3 atau lebih faktor tidak dapat disebut bilangan prima. Biasanya bilangan prima berbentuk bilangan ganjil. Namun tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima, dan tidak semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Bilangan prima yang tidak ganjil adalah 2. Adapun bilangan ganjil yang tidak prima adalah 9. Nah, kenapa 9 bukan bilangan prima? Sedangkan 9 itu kan bilangan ganjil ya. Nah, kita cari tahu dulu berapa faktor dari 9. Kita hitung dulu nih. Faktor dari 9 itu berapa? Nah, faktor dari 9, masih ingat kan cara mencari faktor bilangan? Pada pembelajaran sebelumnya, Pak Guru sudah menerangkan cara mencari faktor bilangan. Jadi ada dua cara, yaitu pembagian dan perkalian. Nah, di sini Pak Guru akan menggunakan pembagian. Jadi kita bagi bilangan 9 itu dengan bilangan asli. 9 dibagi 1 itu sama dengan 9. Nah, 9 dibagi 2 nggak bisa ya. Jadi 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. 9 dibagi 4 itu juga nggak bisa. Bagi 5 itu juga tidak bisa. Jadi langsung kita bagi ke 9. Jadi 9 dibagi 9 sama dengan 1. Nah, faktor dari 9 adalah 1, 3, 9. Jadi ada 3 faktor. Nah, yang disebut bilangan prima tadi adalah yang hanya memiliki 2 faktor. Jadi karena 9 ini memiliki 3 faktor, jadi bilangan 9 tidak bisa disebut bilangan prima. Nah, biar makin paham tentang bilangan prima, ini Pak Guru contohkan dengan soal. Di antara bilangan berikut, manakah yang merupakan bilangan prima? A 10, B 13, C 15. Jadi di antara 3 bilangan ini, mana yang merupakan bilangan prima? Jadi kita cari dulu faktornya ya. Jadi cari dulu faktor dari 10. Jadi yang A, kita cari dulu faktor dari 10. Di sini Pak Guru akan menggunakan cara pembagian. Kita bagi bilangan 10 itu dengan bilangan asli. 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 3 nggak bisa ya. 10 dibagi 4 itu juga tidak bisa. Jadi kita bagi 10 dengan 5. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Terus 10 dibagi 6 itu juga tidak bisa. 10 bagi 7 nggak bisa juga ya. Bagi 8 itu juga nggak bisa. Bagi 9 nggak bisa juga. Jadi kita bagi 10 dengan bilangan 10. Jadi 10 bagi 10 sama dengan 1. Faktor dari 10 itu ada 1, 2, 5, dan 10. Ada berapa faktor ini? Ada 4 faktor. Jadi 10 bukan bilangan prima karena memiliki 4 faktor. Ingat ya, bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor. Terus lanjut yang B.
kita cari faktor dari 13. 13 dibagi 1 sama dengan 13. 13 dibagi 2 nggak bisa ya. Jadi kita hanya bisa bagi 13 dengan 13. Nah, 13 dibagi 13 itu sama dengan 1. Faktor dari 13 adalah 1 dan 13. Nah, hanya ada 2 faktor nih. Jadi 13 merupakan bilangan prima karena hanya memiliki 2 faktor. Terus lanjut yang C, kita cari faktor dari 15. Nah, 15 dibagi 1 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 15 dibagi 15 sama dengan 1. Nah, faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Jadi ada berapa faktor? Ada 4 faktor. Jadi 15 bukan bilangan prima karena memiliki 4 faktor. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dari tadi bilangan 10, 13, dan 15 yang merupakan bilangan prima hanya bilangan 13. Karena bilangan 13 hanya memiliki 2 faktor. Nah, seperti itu cara mencari tahu bilangannya itu termasuk bilangan prima atau bukan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Langkah mencari faktor prima suatu bilangan itu yang pertama, bagilah bilangan dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Ulangi lagi langkah pertama jika memungkinkan. Jadi kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Tetapi jika bilangan sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagilah dengan bilangan prima yang lain yaitu 3, 5, 7, dan seterusnya. Mencari faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Jadi kita akan mencari faktorisasi prima dengan menggunakan metode pohon faktor. Yang A, tentukan faktorisasi prima dari bilangan 12. Nah, tadi langkah-langkahnya mencari faktorisasi prima yaitu kita bagi bilangan 12 dengan bilangan prima terkecil yaitu bilangan 2. Jadi kita bagi 12 dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, 6 ini kita masih bisa dibagi dengan 2 apa tidak? Masih ya, jadi 6 kita masih bisa bagi dengan bilangan 2. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, karena 3 ini sudah bilangan prima, jadi kita sudah tidak perlu membagi lagi. Nah, 12 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Nah, pangkat 2-nya ini dari mana sih? Pangkat 2 karena 2-nya ada 2. 2 kali 2 nih, 2-nya ada 2. Jadi kita bisa menulisnya dengan lebih sederhana, yaitu menuliskannya dengan cara 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2. Jadi ditulis 2 pangkat 2 kali 3. Nah, ini bentuknya lebih sederhana. Kalau 2-nya ada 3, ya di sini 2 pangkat 3. 2-nya ada 4, 2 pangkat 4. Nah, begitu seterusnya. Tapi kalau 2-nya hanya 1, ya cukup tulis angka 2 saja. Tapi kalau 2-nya ada 2, ya kita bisa menyederhanakannya dengan menulis 2 pangkat 2. Jadi faktorisasi prima dari bilangan 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Lanjut contoh soal yang kedua biar makin paham.
Tentukan faktorisasi prima dari 24, maaf. Caranya sama, kita bagi bilangan 24 ini dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Nah, 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 apakah kita bisa bagi dengan 2? Bisa ya, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, 6 ini kita juga masih bisa bagi dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini sudah merupakan bilangan prima, jadi kita tidak perlu membaginya lagi. Nah, 24 sama dengan 2-nya ada berapa tadi? 1, 2, 3. Jadi menuliskannya 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 3 ya. 2 kali 2 kali 2 terus dikali 3. Nah, kita juga dapat menuliskannya dengan lebih sederhana, itu sama dengan 2 pangkat 3, karena 2-nya ada 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, seperti itu cara mencari faktorisasi prima dari suatu bilangan. Semoga kalian dapat memahaminya. Bila kalian mungkin masih belum paham, coba putar lagi video yang Pak Guru kirimkan. Seperti itu, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.